Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi IPA, yaitu ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Habitat adalah suatu istilah yang merujuk pada lingkungan fisik tempat tinggal makhluk hidup. Fungsi utama dari habitat adalah sebagai tempat makhluk hidup. Selain itu, habitat juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas makhluk hidup. Macam-macam habitat ada dua, yaitu habitat daratan dan habitat perairan. Contoh hewan yang berhabitat di darat adalah harimau, singa, gajah, kijang, dan lain-lainnya. Sedangkan tumbuhan yang hidup di habitat daratan yaitu pohon jati, pohon kelapa, dan lain-lain. Contoh tumbuhan yang hidup di habitat perairan adalah alga, mangrove, teratai air, rumput laut, dan sebagainya. Sedangkan contoh hewan yang berhabitat di air adalah ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, kuda laut, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga habitat makhluk hidup yaitu 1. Tidak melakukan berbagai macam kegiatan yang mengancam habitat makhluk hidup. Yang kedua, tidak membuka lahan secara ilegal dan membakar hutan. Yang ketiga, tidak merusak ekosistem perairan yaitu dengan mengebom dan kegiatan lainnya. Yang keempat, menghindari perilaku membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, melakukan konservasi habitat makhluk hidup. Ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya bunga mawar. Bunga mawar memiliki bunga yang indah, namun berhati-hatilah bila ingin memetiknya sebab kalian bisa terkena duri-durinya yang tajam. Duri pada batang adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman mawar. Duri tersebut berfungsi melindungi diri dari musuh. Musuh yang mendekat akan terkena duri yang tajam tersebut. Yang kedua, kaktus. Kaktus berasal dari daerah tandus dan bercurah hujan yang rendah. Kaktus memiliki bentuk beraneka ragam. Ada yang berbulu seperti sikat atau batang berbintik-bintik besar. Ada juga yang berbentuk batang silinder. Tumbuhan kaktus dapat hidup dalam berbagai kondisi. Pada kondisi tandus, daun kaktus akan mengecil atau sama sekali tidak berdaun. Selain itu, batang kaktus juga menebal dan berlapis lilin. Batang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Kantong semar termasuk tanaman yang unik. Tanaman ini memiliki kantong di bagian ujung daun. Kantong tersebut sebenarnya adalah ujung daun yang berubah bentuk. Fungsinya untuk menangkap hewan, terutama serangga. Saat serangga masuk ke kantong, kantong segera menutup. Kantong semar kemudian mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Nah, serangga inilah yang dijadikan makanan kantong semar. Teratai tumbuh di perairan, bunganya besar dan berwarna indah. Daun dan bunga teratai tampak di permukaan air, akan tetapi akarnya berada di dasar perairan. Hal ini karena teratai memiliki tangkai yang panjang. Pada tangkai dan akar teratai terdapat rongga-rongga udara. Rongga udara ini membantu pernapasan teratai. Putri malu memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Namun letak durinya jarang. Duri-duri tersebut untuk melindungi diri dari serangan musuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.